Udah mulai? Apa ya? Oke, adik-adik kami. Selamat siang. Bagaimana kabar kita hari ini? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apakah kita semua hadir? Gak ada yang absen? Iya ya. Terima kasih. Terima kasih bisa kita hadir semua pada pertemuan kita hari ini. Lalu yang pelajaran kita nanti akan kita mulai tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi untuk pertemuan kita hari ini ya hanya untuk membahas tentang kebijakan moneter. Ya. Mungkin dari antara kalian baru pernah mendengarkan kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Bapak tanya dulu, apa sudah pernah mendengarkan tentang kebijakan moneter atau kebijakan fiskal? Sudah ya? Oke. Jadi kurang lebih nanti kita akan pelajari apa itu kebijakan moneter ya. Apa itu kebijakan moneter? Bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut dan kebijakan fiskal. Namun pertemuan kita pagi ini hanya untuk kebijakan moneter ya. Untuk itu anak didik kami, mohonlah kalau nanti kita mulai pelajaran ya, ditulis dengan baik ya. Apa yang kita lihat nanti saya tayangkan di PowerPoint, disimak, dituliskan. Lalu kalau nanti ada waktu kita untuk diskusi, bisa diskusi kita hidup dengan baik ya, karena materinya sudah bisa kita pahami dengan baik. Dan juga nanti akan kita buat persentase antara kelompok dengan kelompok, dan masing-masing kelompok nanti akan memberi tanggapan terhadap persentase hasil daripada diskusi yang ada di kelompok kita ya. Nah, ada yang harus kita pahami sebenarnya ya. Saya ingatkan ini sebagai motivasi kita dalam mempelajari materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Tolonglah diperhatikan dengan baik. Diperhatikan dengan baik. Artinya, ya, kita gunakan bullpoint kita itu. Jangan dibiarkan diam, ya. Kalau nanti saya sajikan lewat PowerPoint, ya, tentang materi kita hari ini, boleh kamu catat, ya, boleh kamu catat. Kamu simak apa inti daripada pelajaran kita hari ini. Jadi kalau nanti saya bertanya, atau kalau nanti ada waktu kita berdiskusi, ya, sedikit banyaknya dari materi yang kita paparkan nanti, kamu sudah bisa memahami. Dan tentu saja ini nanti menjadi modalmu ya, menjadi modalmu dalam melakukan kegiatan-kegiatan diskusi yang akan kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi ini sudah ada kelompok kita ya. Sudah ada kelompok kita, ada kelompok pertama, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4. Cobalah aktif ya, cobalah aktif untuk menyimak pelajaran kita, sehingga diskusi kita nanti
bisa berjalan dengan baik. Sering kadang kita terlupakan, kita lihat saja materinya, tapi tidak kita tulis. Sering itu kita lihat, kalau Bapak Ibu guru menayangkan lewat PowerPoint, hanya dilihat begini saja ya, lupa menuliskan apa sebenarnya yang sedang kita kerjakan, ya. Jadi dibiasakanlah seperti itu ya, dibiasakan melihat, menuliskan. Lalu dari tulisan kita itulah bisa kita ungkapkan, bisa kita ceritakan. Harus begitu sebenarnya dalam proses belajar. Itulah keaktifan anak didik kami. Ini saya motivasikan ini ya. Saya beri motivasi bagaimana sebenarnya cara belajar itu ya. Aktiflah menulis. Dan tulisan itulah nanti akan kamu pelajari di rumah. Iya kan? Itu. Jadi zaman sekarang ini saya lihat kebanyakan hanya untuk menonton. Hanya video saja ya. Ya. Tapi lupa menulis apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Lalu kekurangannya lagi saya lihat ya, kita kurang aktif mengkomunikasikan apa yang kita sudah tulis. Kita sadari itu, adik-adik kami? Sadari enggak? Sadari ya. Jadi itulah sebagai motivasi yang bisa saya berikan. Nanti sebentar lagi akan Bapak tayangkan materi kita tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun pertemuan kita pada pagi hari ini saya batasi hanya untuk kebijakan moneter. Ya. Lalu sebelum kita masuk ke sana, ya, kamu pernah mendengarkan naiknya harga-harga? Kita apa itu kira-kira? Harga sembako. Harga apa lagi? Iya, harga pakaian, harga sembako, harga minyak melambung tinggi, ya, yang terus menerus, ya, terus menerus. Jadi tidak hanya sekali, tidak hanya musim, ya. Itulah yang disebut dengan inflasi. Naiknya harga-harga secara terus menerus. Di sini pemerintah harus berupaya menstabilkan harga. Itu kira-kira itu nanti yang mau kita pelajari ya. Kira-kira itu nanti yang mau kita pelajari. Apalagi kira-kira yang sering kamu dengar tentang moneter? Kamu pernah mendengarkan harga suku bank tinggi? Kadang suku pinjaman naik, kadang diturunkan, ya, dan begitu. Seolah-olah ada yang membuat kebijakan tersebut, ya. Jadi dilihat perekonomian kita sudah mulai lesu. Bagaimana ini rakyat kita ini? Mungkin kekurangan modal. Dari mana uangnya? Kan begitu kan? Dari mana uangnya? Pemerintah mencoba membuat kebijakan. Kira-kira apa kebijakan yang mau dibuat pemerintah agar modal masyarakat bisa tersedia? Coba tunjuk tangan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar modal masyarakat bisa digunakan dalam perekonomian kita? Saya bantu ya. Ada pemerintah menaikkan suku bunga pinjaman. Ya enggak? Iya kan? Nah itu ya.
Ya kan? Meminjam. Kalau masyarakat meminjam, berarti uang di masyarakat banyak. Itu kan? Itu banyak ada yang meminjam. Lalu uang itu digunakanlah untuk kegiatan ekonominya. Ada yang tahu tentang kegiatan ekonomi ini? Masih ingat pelajaran SMP, kegiatan ekonomi? Masih kan? Ada kegiatan apa yang pertama? Berproduksi. Perlukah uang di sana? Perlu. Ada kegiatan berdistribusi. Ada kegiatan berkonsumsi. Ini semua menyangkut uang, menyangkut modal, yang ini diperoleh oleh masyarakat dari pinjaman dari bank. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari bank? Suku pinjamannya harus turun, ya kan? Coba bayangkan dulu. Kalau suku pinjaman naik, apakah ada orang yang meminjam? Nggak mungkin kan? Bahkan orang banyak menabung. Uang di masyarakat disedot. Gampang saja. Kalau uang beredar di masyarakat mau berkurang, naikkan saja suku tahu. Dalam rumah rame-rame nanti orang bagaimana? Benar? Ya. Tapi kalau mau pemerintah, masyarakat itu memiliki modal untuk melakukan kegiatan ekonominya, buka kerannya agar uang banyak di masyarakat. Bagaimana orang membuka? Bagaimana pemerintah membuka keran? Keran air dibuka. Bukan suku pinjam. Terus ada. Iya. Ibarat air, kalau air mau meluap, buka keran. Kalau uang mau banyak beredar di masyarakat, putar keran. Kebijakan. Ya, kebijakan. Itulah yang akan kita bahas nanti ya. Itulah yang akan kita bahas. Maka Bapak harap jangan terus lihat dulu jamnya. Udah 10 menit. Kan ada terus hari mau ngantuk ya. Jadi kalau di masyarakat banyak uang, turunkan suku ya. Tapi jangan salah, uang itu jangan digunakan hanya konsumtif saja. Ya, kalau hanya dibelanjakan nanti ada lagi penyakit yang baru. Ya, daya beli masyarakat tinggi, harga nanti menjadi apa? Naik tinggi. Itulah apa? Ya, inflasi. Jadi saya kira kita akan masuk ke materi dulu ya. Nanti setelah materi akan kita bagi nanti kelompok ya. Dalam kelompok nanti akan kita berdiskusi bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita mengenal apa itu kebijakan moneter ya. Baiklah, untuk itu kita awali dari materi kita yang pertama. Saya ingat kembali, dipakailah pulpennya, disimak dengan baik agar ada nanti yang kamu bawa dari sekolah ini ya. Ya kan? Gak mungkin kita datang ke sekolah ini, si Daniel datang ke sekolah tapi tidak membawa apa-apa.
oleh Pak Manado yang ganteng. Wah, mantap sekali lah kan. Nah, itu sedikit materinya, tapi bisa dipikir-pikirkan nanti di rumah. Oh iya, sehingga untuk pertemuan kita besok pasti kamu terbayang dengan pelajaran kita hari ini yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Contoh, pertemuan kita minggu akan datang, teringat materi kita kebijakan moneter. Coba kita ulang, kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Moneter, uang ya. Baiklah, apa sebenarnya kebijakan moneter? Coba. Apa ini kebijakan moneter? Ya, saya bacakan. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral. Ya, melalui bank sentral. Saya buat itu warna kuning, bank sentral. Kira-kira apa bank sentral, kawan-kawan? Pusat, ya. Berarti banknya bank. Jadi kalau ada bank-bank umum, ya, bank pemerintah yang lain, masih ada bank di atasnya. Itulah bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Kamu pernah melihat di daerah kita ini ada Bank Indonesia? Ayo, siapa yang pernah melihat ada Bank Indonesia? Ada di daerah kita? Yang di daerah kita bank apa saja? Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, BNI 46, Bank Syariah, Bank Sumatera Utara. Kalau Bank Indonesia di daerah kita ini, saya kasih tahu ya kepada kita ya, ada perwakilannya, cabangnya di Kota Madya Siwul. Ada Bank Indonesia ya, paling dekat ya. Lalu ada di Pematang Siantar. Itu cabang-cabang daripada Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia, bank sentral inilah sebagai banknya bank. Di atas bank itu masih ada lagi bank. Itulah bank sentral atau Bank Indonesia yang fungsinya atau bertugas sebagai pemegang otoritas moneter. Dia yang memegang bagaimana keadaan moneter kita di Indonesia. Itu Bank Indonesia. Bank mana tadi? Bank Indonesia. Untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jadi kalau mau uang itu beredar banyak di masyarakat, bank sentral lah yang memiliki kendali. Ya, sentral lah yang punya melalui bank-bank umum ini, bank-bank pemerintah, ya, itulah yang digunakan oleh bank sentral. Woi, kita turunkan dulu suku bunga pinjaman biar uang di masyarakat banyak yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Ya, kita kegiatan ekonomi tadi ya, distribusi, konsumsi. Ya, dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi pemerintah ya berupaya menjaga kestabilan ekonomi. Karena ekonomi adalah salah satu nadi negara kita ini ya. Kalau ekonomi kita gonjang-ganjing ya, terganggu, aduh, banyak dampaknya yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan juga berdampak kepada negara-negara lain.
bersaing, terutama negara-negara sahabat kita dalam hal perdagangan internasional. Masih ingat kan perdagangan internasional? Jadi inilah yang harus dicapai. Kemudian menjaga stabilitas ekonomi, sudah. Yang kedua, menjaga kestabilan harga-harga tanah. Ya, harga tanah. Itulah otoritas yang dipegang oleh bank sentral. Jadi kalau di masyarakat muncul kestabilan harga-harga, ketidakstabilan harga-harga, ini bank sentral sudah mulai berpikir, woi bahaya ini. Kebijakan apa yang mau kita buat agar harga-harga stabil, agar kegiatan ekonomi kita berjalan dengan baik. Nah, itu tugas daripada bank sentral. Lalu meningkatkan kesempatan kerja. Ini dia. Dari mana kesempatan kerja bisa terbentuk? Coba kita analisa dulu. Biar banyak kesempatan kerja muncul, berarti harus ada kegiatan ekonomi. Dalam hal ini kegiatan ekonomi apa kira-kira? Yang memberikan peluang kesempatan kerja lebih banyak. Kegiatan berproduksi. Ya, ada kegiatan produksi. Terbentuknya pusat-pusat kegiatan ekonomi. Oh, di daerah sana ada pabrik, di daerah sana dibuka perkebunan, di daerah sana dibangun jembatan, dibangun pelabuhan. Ini semua memancing apa? Membuka lapangan kerja, membuka kesempatan kerja. Berarti, ya, kalau terjadi nanti pengangguran, siapa yang pusing? Pemerintah juga pusing. Bagaimana menciptakan lapangan kerja? Baik, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, coba pikirkan, Menteri Perindustrian. Bagaimana ini menciptakan lapangan kerja masyarakat? Lihat, sarjana lulusan yang baru tamat sudah membludak. Dikemanakan ini? Dibukalah lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya tadi buka lapangan pekerjaan? Harus ada uang, ada modal. Melalui apa? Pinjaman. Tertarik kan? Tertarik mempelajari kan? Nah ini. Lalu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi harus balance, harus seimbang, ya, seimbang. Ibarat takaran, ibarat timbangan, ya, kiri dan kanan. Begitu yang bagus sama kita, ya, neraca pembayaran dan neraca perdagangan kita. Ekspor dan impor kita haruslah itu, ya. Baik. Nah, kira-kira di sini bisa dipahami tadi. Siapa tadi yang memiliki otoritas untuk menstabilkan kegiatan ekonomi? Bank sentral. Siapa yang memiliki otoritas untuk menjaga kestabilan harga? Bank sentral. Siapa yang otoritas untuk menyeimbangkan neraca pembayaran dan perdagangan? Bank sentral. Melalui apa? Kebijakan moneter. Ya. Kebijakan moneter, perhatikan, ada dua. Ya. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Inilah nanti yang mau kita diskusikan, ya. Inilah yang mau kita analisis nanti, apa itu sebenarnya. Kebijakan moneter ekspansif isi money policy atau politik
uang longgar, isi mudah, ya, politik, uang longgar, dilonggarkan keran itu, ya, biar uang beredar banyak, ya. Yaitu kebijakan Bank Sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat ketika negara mengalami deflasi, resesi, dan depresi ekonomi. Intinya, ketika kegiatan ekonomi masyarakat lemah, lesu, ya, lesu, kurang bergairah, harus diberikan apa? Obat. Diberikan obatnya. Apa obatnya? Yaitu menambah jumlah uang beredar. Itu bayangannya, ya. Oh, begitu ya. Jadi kalau suatu negara gonjang-ganjing ekonominya, kurang bergairah, bahkan sudah mengindikasikan ada huru-hara, ketidaknyamanan lagi, ada begal, ada perang antar suku, perang antar kampung, mungkin ini sudah perut yang dicap. Ya, karena ekonomi ini kan tajam, kan? Tajam ekonomi ini. Ya, makanya pemerintah berkepentingan sekali menjaga kestabilan kegiatan ekonomi. Karena dampaknya nanti panjang. Bisa politik, bisa mengarah ke anarkis, ya, keributan, riot, ya, banyak sekali nanti kalau kegiatan ekonomi kita sudah terganggu. Itu yang dimaksud di sini, ya. Ekspansif, longgar diberikan oleh Bank Sentral, yaitu dengan menambah jumlah uang beredar, jinbit istilahnya, jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif, lawannya berarti, ya, kalau ini tadi dilonggarkan, berarti ini dia apa? Diketatkan. Yo, putar kerannya, kecilkan, kan begitu, ya. Putar kerannya. Kebijakan uang ketat, tight money policy, ya, tight money policy atau kebijakan kontraktif. Tujuannya apa? Jumlah uang yang beredar itu dikurangi. Naikkan suku bunga tabung. Oh, rame-rame nanti semua bilang. Kemana uangnya semua? Kembali lagi ke bank. Begitu, kan? Bagaimana? Tertarik ini? Tertarik ini masalah ini? Iya. Makanya kamu harus termotivasi, harus bisa melihat, mengikuti keadaan ekonomi kita melalui kebijakan pemerintah, melalui kebijakan Bank Sentral. Nah, itu, ya, itu yang kita pelajari. Itu tadi. Lalu apa instrumennya? Apa instrumen? Alat. Ya, instrumennya ada alatnya. Melalui alat apa pemerintah melakukan kebijakan moneter? Baik itu tadi yang tight money policy, baik itu tadi yang easy money policy. Ya. Apa alatnya? Apa instrumen yang dilakukan oleh pemerintah melakukan kebijakan uang longgar, kebijakan uang ketat? Yang pertama, discount policy. Ya, coba ulang, discount policy. Discount policy. Ya, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Nah, ini tadi bank umum inilah yang digunakan oleh Bank Sentral. Bank Indonesia itu pertama diskonto, naikkan suku bunga, turunkan suku bunga, naikkan suku pinjaman, turunkan suku pinjaman, ya, sudah. Diskonto, discount policy.
Sudah ada bayangannya? Ya, makanya kita lihat kan di masyarakat sekarang rame-rame hampir berurusan dengan bank, ya, berurusan dengan pinjaman. Tapi harus diperhitungkan juga, kalau kita meminjam harus kita perhitungkan bisa untuk mengembalikan. Jadi bagus itu, ya, bagus itu ada pinjaman, asalkan diberdayakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif, produksi, ya. Janganlah hanya untuk konsumsi, meminjam hanya untuk membuat pesta, itu bahaya kan? Sistemnya nanti repot kan? Oke. Lalu kebijakan cadangan kas, cash rasio polisi, ya, cadangan kas B itu maksudnya, ya, yaitu kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Jadi harus ada cadangan, ya, harus ada cadangan bank itu, ada rasionya itu, cadangan dengan pinjaman yang dibedakan harus ada, atau cadangan dengan tabungan yang ada di masyarakat. Nanti bahaya kalau orang tiba-tiba menarik uangnya terjadi ras, bank tidak menyanggupi, bagaimana begitu? Iya kan? Pilot, ya. Jadi ada rasionya, ya. Ada rasionya, ada ketentuannya. Setiap bank punya ketentuan, harus ada cadangannya. Cadangan, ya, yang dilaksanakan oleh bank umum itu, kas minimumnya. Jadi seperti tadi bayangan saya, ya, nanti jangan ada datang nasabahnya mau meminjam, tunggu dulu, belum ada uang. Malu lah bank seperti itu kan? Malu bank, harus sanggup. Jadi harus dipikirkan uang yang beredar, uang yang masuk. Itu jangan dihabiskan terus. Nanti ada nasabah tiba-tiba ras menarik sahamnya besar-besaran, tidak bisa dia bayar, bagaimana bang itu? Mito kan? Mito. Air. Ya, berarti orang tidak percaya. Ngapain bang itu bisa memenuhi kebutuhan nasabahnya? Benar itu. Karena bank ini adalah kepercayaan. Tentang uang ini penting sekali kepercayaan. Kalau sudah kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga keuangan, akan bank, apapun itu lembaga keuangan atau non keuangan, kalau masyarakat sudah tidak percaya, ya udahlah, bentar lagi lah umurnya. Luas udah itu, ya, bentar lagi lah umurnya. Karyawannya sudah mulai cepat pikir, ya, benar ini. Ya, jadi harus ada jaminannya, harus ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank umum, ya. Kemudian kebijakan pasar terbuka, open market policy, ya. Apa ini? Yaitu kebijakan, jangan lupa menulis, ya. Jangan lupa menulis, ya. Kebijakan pasar terbuka, open market policy, yaitu kebijakan dengan menjual atau membeli surat berharga sertifikat Bank Indonesia di pasar modal. Kebijakan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga di pasar modal. Woi, Bank Indonesia ini punya sertifikat rupanya, ya. Pas dia tapi sangat berharga. Di mana? Di pasar modal, bursa efek modal saham. Kamu pernah mendengarkan bursa efek? Pernah? Jakarta Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, New York Stock Exchange, ya, pasar
Telkom menjual saham di pasar modal, maka dibuat di situ PT Telkom Indonesia Tbk. Debu, Gopabrik. PT Bank BRI, debu sekali. Mereka ini menjual surat-surat berharga. Ya, kemana itu dilaksanakan terjadi jual beli surat berharga itu di pasar saham, di pasar modal. Ya, ada tuntunannya di sana. Ada membeli dan menjual pasti sudah terasa. Biasanya kita membeli, kita tekan di keluarganya kan, ya kan, membeli. Lalu menjualnya kalau bisa mahal, ya kan? Jadi pasti ada keuntungannya ya. Jadi mungkin juga di pasar modal ini atau di bursa efek. Itu. Jadi kaitannya dengan pasar saham, pasar modal. Lalu instrumen yang lain adalah kebijakan kredit selektif. Selektif kreditnya ya. Jadi tidak asal-asal diberikan kredit ya. Kebijakan pemberian kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman dalam masyarakat. Nah, ini tadi ya, sama dengan sana ya. Tapi inilah yang kena dengan masyarakat. Kredit usaha. Pernah mendengarkan pernah mendengarkan kredit pinjaman komersil? Nah, ya, sinilah diatur itu ya. Kebijakan pemberian kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Ya, mana? Ini kayaknya sudah mulai ngantuk ini. Coba dulu kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya. Ada yang kita buat dulu. Kelas berapa tadi? IPS? 11 IPS? 3. Ya. Ayo. 11 IPS 3 bergoyang-goyang. Goyang-goyang ini ya. Ya. 11 IPS 3 bergoyang-goyang. 1, 2, 3. 11 IPS 3 bergoyang-goyang. Goyang. 11 IPS 3 berputar-putar. Putar. Kan gitu ya. 11 IPS 3. 11 IPS 3 bergoyang-goyang dan berputar. Ayo teman-teman. Putar. Oke. Ya, silakan dulu. Saya lihat sudah mulai ngantuk ini si Daniel ini ya. Dan si Tio ini ya. Nah, ini tadi ya, kebijakan kredit selektif. Sampai di sana masih bisa dipahami, masih bisa diikuti. Berarti kredit itu tidak asal diberikan. Ada seleksinya ya. Seleksinya. Jadi saudari kita sana sudah mulai manggut-manggut. Oh begitu rupanya tugas pemerintah ya katanya ya. Nah, nanti kita lihat di diskusi menanti. Coba tuangkan dulu semua apa yang sudah ada di sini ya. Oh ini. Pokoknya saya bisa menjadi pengganti Ibu Sri Mulyani. Langsung gitu pikirannya ya. Oke, tepuk tangan dulu dia. Ini ya. Baik, yang terakhir kebijakan dorongan moral session ya. Moral session. Kebijakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Jadi Bank Sentral itu punya dorongan moral. Kalau dilihatnya sudah mulai lesu, lor gitu ya. Ibarat kami bapak dan ibu guru, kalau kami lihat sudah mulai ngantuk, kita berikan dorongan. Woi, ekonomi kita sekarang Mbak sudah mulai merosot. Bagaimana? Orang dulu didorong, dibuat promosi dan lain sebagainya ya. Ini negara kita sekarang sudah mulai gonjang-ganjing.
ini Bang? Coba buat obatnya. Jadi ini berupa obat yang dilakukan oleh pemerintah untuk apa tadi yang pertama? Menstabilkan ekonomi. Apa tadi? Nah, ini mencatatkan. Apa lagi? Menstabilkan harga. Apa lagi? Meningkatkan kesejahteraan negara. Iya. Apa lagi? Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Apa lagi? Sudah. Oke, sekarang. Instrumennya dilihat, didengar, dan ditulis, dan terakhir dikomunikasi. Makanya begitu Bapak tanya langsung tahu kan? Nah, ini hidup di kelas ini. Baik. Bagaimana penerapan kebijakan moneternya? Tadi sebelum ini instrumennya apa tadi? Nah, jangan balik dia. Mana ada kata ini? Apa? Kebijakan Diskon polisi. Iya. kebijakan anggaran terbuka. Terus Kebijakan kredit selektif. kebijakan dorongan moral. Nah, itulah instrumennya. Itulah alatnya. Baik. Penerapan kebijakan moneter. Bagaimana kebijakan itu diterapkan? Ya, ini sudah tadi ya. Oke. Kalau di saat-saat inflasi, ya, harga-harga melambung tinggi, ya, apa yang dilakukan pemerintah? Coba perhatikan. Dilakukanlah kontraktif, tight money policy. Kalau harga naik berarti kan uang rakyat banyak ini kan. Ini akan bagaimana nanti? Akan berindikasi harga-harga naik, itulah inflasi. Woi, ini apa yang kita buat ini? Kontraktif, tarik uangnya, ketatkan uangnya. Uang di masyarakat itu berketat. Kecilkan keran airnya, kecilkan keran pinjamannya, kreditnya. Nah, itu. Yaitu dengan menaikkan suku bunga uang. Naikkan suku bunga uang di bawah rame-rame. Benar. Kemana uangnya semua? Dari bantal pindah ke mana? Ke bank. Dari celengan ayam dan celengan bambu pindah ke siapa yang punya celengan selain di bank? Ada di lopik-lopiknya pakaian kan, di lemari kan, ada membeli tabungan ayam kan, ya dimasukkan. Ada juga kalau kami dulu bapak lopik kecil, nggak ada tabungan ayam, tabungan garpu yang ada, ya kan, dari bambu, ya. Tapi kalau uangnya lama, uangnya itu menjadi apa? Lapuk. Kalau opung dibuatkan di apanya? Di topinya itu, di lipat-lipatnya itu, atau di bawah bantal. Datanglah apa itu? Rayap ya, dimakannya uang itu. Oh, gawat ini katanya. Buat kebijakan naikkan suku bunga tabungan. Naikkan suku bunga. Agar uang di masyarakat itu otomatis itu semua masuk ke bank. Bisa dibayar seperti ini. Bisa kan? Kalau udah uang beredar di masyarakat sudah berkurang, daya belinya menjadi berkurang. Kalau daya beli berkurang, harga tuh turun. Dari mana uangnya membeli? Ya, lihatlah. Ingat ini, upah permintaan dan penawaran ya, masih ingat kan? Demand dan supply, ya, permintaan dan penawaran.
Kalau uangnya sudah mulai lesu, daya belinya lesu, otomatis harganya pun gitu ya. Ya, baik. Menjual surat berharga tadi ya, menjual surat berharga. Woi, nyesal lebar, boy on, GW 100 juta. Itu yang dibayarkan oleh bank. Ya, surat-surat berharga. Padahal hanya sertifikat. Harganya 100 juta. Ya. Tapi ada manfaat kita terima kalau kita sudah beli ini 100 juta. Ya, nanti tidak kita menjual pasti beruntung. Ya, juallah surat berharga. Di mana tadi dijual surat berharga? Saham-saham itu pasar modal, bursa efek, bursa saham. Ya, tahu bank itu menjual surat berharga. Bagaimana bah? Surat berharga yang dia miliki, gak ada lagi uang. Membawa 100 juta, 200 juta, hanya sedekah ke ya. Kira-kira itu bayangan kita ya. Baru meningkatkan cadangan kas, woi, jangan terus dikasih uang itu ke masyarakat. Tahan di bank dia, tahan, ya, tahan. Ada tadi kan? Ada tadi kita bahas kan? Cadangan minimum. Ya, kasihkan semua, ada aturannya. Ya, ada juga yang nakal karena dilihat ekonominya masih bergairah, apa lagi main mata kita, ini habis uang, cadangan berkurang. Tiba-tiba ada riot, ada gangguan, ada pemberontak. Woi, bahaya, mari, tarik punya di bank. Kami nasabah datang ke bank, tadi sudah dihabiskan cadangannya kan? Mau bayar pakai apa? Del, nggak mau? Tentunya dikejar-kejar nasabah lah, banknya itu tidak bertanggung jawab untuk memberikan kewajiban kepada nasabahnya. Jadi harus ada cadangan itu, ya, harus diperhitungkan ini cadangan di bank. Kredit kita selektif tadi ya, woi jangan asal memberikan kredit. Pinjam kita ini bagaimana nih? Isi bagus ini. Mana kita kelas kita ini? Aduh, ya dibayarkan ya. Jadi ya. Saya lihat lulus dan kena 2. Padahal belum kena 2 kan? Ya kan belum? Ya. Itu. Berikut lagi yang tadi. Ya. Kredit kita. Harus diperketat rupanya kredit itu ya. Ya, untuk mengendalikan harga-harga yang melambung tinggi secara terus menerus atau inflasi. Sama-sama. Inflasi. Harga-harga yang melambung tinggi secara terus menerus. Inilah obatnya. Daniel. Itu obatnya ya. Ini obatnya. Perketat itu kredit itu, ya nak ya. Ya, jadi kalau kamu nanti bekerja di bank, banyak sekali pekerjaan kita ya. Dan ini semua harus dianalisis. Ya, semua itu harus dianalisis. Untuk itulah saya coba membuka wawasan kita ya. Itu rupanya di ruang lingkup kebijakan moneter. Jago dong menteri keuangan kita ini. Jago dong menteri perekonomian kita ini. Jago dong gubernur bank kita ini ya. Kalau sudah bankir itu yang berkecimpung di lembaga keuangan, ya baik itu bank dan non bank ataupun koperasi saja pun sudah harus paham ini semua. Ya, koperasi, kooperasi dual ini, ya harus tahu keadaan ekonomi jangan asal dikasih pinjaman kepada orang nanti. Sementara negara sudah mau apa? Begini kan? Macet lah nanti apanya? Cicilannya bahaya.
Jadi kalau sudah orang berkecimpung terhadap lembaga keuangan, baik itu bank, non bank, yaitu seperti koperasi, ya mungkin lagi pegadaian dan sebagainya, ya harus paham ini, ya harus mengikuti tentang kebijakan moneter maupun fiskal yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Itulah bank sentral kita, ya. Enak dong bekerja di bank sentral, ya enak. Ya, dialah nanti yang gimana mengelola keuangan itu, ya. Jadi, coba harus ada motivasi kita seperti itu, ya. Kalau siswa-siswi yang sudah komit menentukan jurusan IPS, harus ada bagian seperti itu. Ya, nanti tamat SMA itu matang bekerja, ya. Coba terus gali ilmu, ya. Kuliah, ya. Modal dulu. Coba di daerah kita kan sudah beruntung ada kampus-kampus yang terdekat, ya. Tidak harus lagi ke Jawa kemana-mana, ya. Ada di daerah kita sudah, ya. Itu tentang inflasi. Berikut tentang deflasi. Ya. Ini kebijakan moneter yang dilakukan tadi, ya. Deflasi. Ekspansif atau easy money atau uang longgar. Lesu. Ya. Ini yang lesu lah ini kan. Kalau inflasi tadi saking bergairahnya, ya. Semua mau dihajarnya, semua mau dibeli, ya. Poya-poya dan lain sebagainya. Ini deflasi lesu dia, ya. Apa yang diberikan? Turunkanlah suku bunganya, ya. Turunkanlah suku bunga pinjamannya biar orang lagi bergairah, ya. Hanya sekali yang mau dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi seperti ini, ya. Lalu membeli surat berharga tadi, menurunkan cadangan kas dan kredit longgar. Baik, bagaimana? Sampai di sini bisa diikuti dengan baik? Bisa? Oke. Ini review. Kita review. Nah, berarti ada sudah berapa topik ini? Sudah berapa topik? Ini lagi. Sudah, ya? Oke. Yang tadi, yang belakang. Iya. Jumlah uang beredar. Ini ada sedikit hitungan-hitungannya. Coba dulu baca ini. Jumlah uang beredar itu bisa kita cari, ya, yaitu dari perbandingan alat likuid atau uang tunai terhadap cadangan wajib minimum. Ada tadi cadangan B, cadangan wajibnya, tapi ada alat likuid atau uang tunai. Maka dengan perbandingan ini, ya, bisalah kita cari jumlah uang beredar di masyarakat. Contoh, jika Bank Indonesia menetapkan cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh bank umum. Jadi Bank Indonesia itu menentukan cadangan minimum. Siapa yang menaati? Bank umum, ya. Bank umum. Di luar bank sentral, ya. Bank seperti ada yang di bank di daerah kita ini pun sudah menaati itu, ya. Berapa katanya? Ditentukan 12,5%. Dan bank umum memiliki alat likuid sebesar 40 juta. Alat likuid, uang cash yang likuid, ya, yang cepat bisa digunakan, ya. Maka jumlah uang beredar adalah, demikian rumusannya, adalah alat likuid atau uang tunai dibandingkan dengan cadangan wajib
minimum. Tadi alat liquidnya 40 juta dibagi 12,5% sama dengan 40 juta dibagi 0,0125 sama dengan 320 juta lah jumlah uang beredar. Jadi jumlah uang beredar ini rupanya Bank Umum sangat menentukan banyak dan tidak. Kalau mereka menuruti ketentuan yang dilakukan atau yang ditetapkan oleh Bank Sentral, ya, kalau Bank Umum itu mengikuti ketentuan ini, ya, bisalah kita pantau, bisalah dipantau mereka tentang begitu banyaknya jumlah uang beredar. Jadi inilah fungsinya. Itu tidak boleh dilanggar. Cadangan wajib ini. Makanya Bank Umum itu jangan nakal ya. Jangan nakal. Pikirkan. Kalau Bank Indonesia, Bank Sentral sudah menentukan kewajiban seperti itu, jangan dilanggar. Hati-hati. Yang namanya melanggar ya. Di depan pasti ada rintang. Karena itu sudah digaji. Itu sudah diteliti. Tidak sembarangan menentukan besarnya cadangan Bank Umum. Dan ada bank yang nakal melanggar ini, diumumkannya lagi. Biar uang beredar banyak, artinya biar banyak uang diberikan kepada masyarakat. Nanti keuntungannya bertambah keuntungan di bank itu. Ya, jangan. Kalau sudah ditentukan oleh Bank Sentral, ikutilah aturan mainnya. Jangan rusuh. Ya, apa itu? Kenapa banyak aja pinjaman nanti kembalinya itu katanya kan? Rupanya apa yang terjadi? Ada kendala di masyarakat. Kok bisa lagi dicicil pinjamannya? Bagaimana? Pasti mendapat masalah. Jangan dilanggar. Itulah pentingnya cadangan wajib minimum yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Bank Sentral yang harus ditaati oleh bank-bank umum dalam hal menentukan besarnya jumlah uang beredar di masyarakat melalui pinjaman. Sudah. Nadinya itu kan, ya, jangan dilanggar. Ada saja yang melanggar, itu bahaya, itulah bank-bank nakal itu ya. Tiba-tiba mendapat masalah, nangis-nangis, ya, lapor ke Bank Indonesia, padahal apa? Sengaja dilanggar, ya. Oke, berikut. Untuk itu, ya, kita masuk dulu ke materi diskusi ya. Nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan. Jadi ini kelompok 1 saya kasih nanti pertanyaan, kelompok 2 saya kasih pertanyaan, kelompok 3 saya kasih pertanyaan, 4 saya kasih pertanyaan. Didiskusikan dengan baik, ya, didiskusikan dengan baik, ya. Hasil diskusimu nanti akan kamu laporkan dan kamu presentasikan di depan ini ya, ya. Bisa. Jadi cobalah nanti kelompoknya bagus untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lain nanti merespon dengan baik. Bagaimana merespon dengan baik? Mungkin bisa memberikan feedback, umpan balik berupa apa? Sanggahan mungkin, pertanyaan mungkin, atau saran atau pendapat bagaimana hasil daripada kelompok-kelompok yang akan kita laksanakan ya. Udah? Oke. Baik.
Pas ya kelompok kita karena semua hadir ya. Nah, oke, kelompok 1 di sini ada pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan nanti. Jadi kita diskusikan sekitar 20 menit ya. Oke. Lalu kelompok 2. Oh, tapi ditentukan siapa nanti moderatornya ya. Iya, Pak. Siapa yang menjadi mempresentasikannya, dan ada sekretaris juga untuk menanggapi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan nanti ke moderator ya. Moderatorlah yang berhak memberikan waktu kepada peserta kelompok lain untuk menanggapi. Ini pertanyaan untuk kelompok 2 didiskusikan ya. Ya. Kelompok 3. Siapa ketuanya? Sudah ditentukan. Nah, ini ya beberapa pertanyaan ya. Oke, dibaca baik-baik. Ini juga abang kita ingatkan ini, baca baik-baik soalnya ya. Oke, sudah. Nah, tapi waktu diskusi nanti boleh saya pandu ya. Kalau ada yang kurang jelas pertanyaannya, nah, boleh bertanya ya, dan saya pandu nanti dengan baik ya. Oke, bisa diskusi dengan baik? Bisa. Oke, karena presentasi kita sudah berakhir, mari dulu tepuk tangan kita. Kalau diskusi, kami kasih waktu berapa ini, abang kedua? Bisa 20 menit? Saya. Oke, silakan masing-masing kelompok mendiskusikan. Nah, ya. Boleh dirapatkan apanya? Oh, kursi kemarin. Kalau kursi. Nah, ini. Oke. Sudah? Ya. Silakan. Sudah ditentukan siapa moderator, sekretarisnya? Sudah? Jadi sudah ada moderator, sekretaris? Kelompok 2 sudah? Ya, oke, diskusikanlah. Maka yang tadi, yang catatanmu itu bisa buka lagi kembali untuk melengkapi atau mengisi pertanyaan yang baru saya berikan ya dalam kelompok. Berikan nanti dari catatanmu itu yang sudah kamu ikuti dengan baik ya. Makanya dari awal tadi saya suruh kalian untuk mencatatnya, menyimaknya dengan baik, agar bisa diskusi kita berjalan dengan baik. Lancar ya. Oke, boleh agak ribut-ribut nggak apa-apa lah. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan ya. Ya.
Ya, jadi ini nanti kelompok harus aktif kita ya, karena Bapak bisa menilai di kelompoknya ya. Apakah kerjasama kalian bagus dalam kelompok ini? Saya amati, ya. Maka cepat mengerjakannya, dan nanti mempresentasikannya. Ada saya nilai ya. Saya nilai kerjasamanya, saya nilai cepatnya mengerjakan pertanyaan yang saya berikan itu, saya nilai ya. Pak nilai nanti di sini ya. Itu aktiflah dalam kelompok. Dan memberikan laporan nanti ya. Laporkan apa hasil diskusinya. Laporkan. Ya, boleh diberikan masukan kepada kawannya. Saya seperti ini. Coba. Ya, jadi nanti akan presentasi kelompok. Udah siap semua kan? Ya. Baiklah, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Kita persilakan. Sebelumnya kita berikan dulu aplaus tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok 1. Ya, di sini sajalah. Nah, masing-masing kelompok 3, 2, 4. Coba direspon, disimak dengan baik ya. Apa yang dipaparkan atau hasil daripada diskusi kelompok 1 ini. Siapa yang tadi moderator? Boleh diperkenalkan dulu siapa yang menjadi pembicaranya. Silakan. Kurang bergairah. Ulang dulu. Selamat siang kawan-kawan. Siang. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul contoh kasus penerapan kebijakan moneter dalam hal menjaga stabilitas ekonomi. Saya Tomisi Tohang sebagai moderator pertama, saya Stan Samura sebagai sekretaris, dan teman-teman sekalian sebagai anggota. Stabilitas ekonomi. Stabilisasi ekonomi adalah tidak adanya fluktuasi berlebihan dalam ekonomi makro. Perekonomian dengan pertumbuhan output yang cukup konstan dan inflasi yang rendah dan stabil akan dianggap stabil secara ekonomi. Perekonomian dengan resesi besar yang sering terjadi, siklus bisnis yang jelas, inflasi yang sangat tinggi atau bervariasi, atau krisis keuangan yang sering terjadi akan dianggap tidak stabil secara ekonomi. Terpeliharanya stabilitas moneter adalah salah satu dimensi stabilitas nasional yang merupakan bagian integral dan sasaran pembangunan nasional. Stabilitas moneter
terhadap kegiatan perekonomian, termasuk diantaranya kegiatan di sektor perbankan. Kebijakan moneter yang pada umumnya menempatkan dua indikator kebijakan moneter penting, yakni suku bunga dan uang beredar. Akan tetapi, dalam keseharian perekonomian, hanya indikator suku bunga yang dapat dimonitor secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, lazimnya masyarakat juga dapat melihat dan merasakan beberapa hal penting yang menjadi indikator dari stabilitas moneter. Sebagai tolak ukur stabilitas moneter diantaranya yaitu laju inflasi pada tingkat yang cukup rendah, suku bunga pada tingkatnya tidak wajar, nilai tukar rupiah yang realistis, ekspektasi masyarakat terhadap moneter. 4. Tolak ukur bisa dilihat sehari-hari dan dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. Perkembangan beberapa tolak ukur stabilitas moneter tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan perkembangan kegiatan perbankan yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kasus krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 adalah contoh bagaimana masalah dalam sistem keuangan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Krisis keuangan dapat terjadi ketika terdapat masalah dalam sistem keuangan seperti kredit bermasalah, pengambilan risiko yang bermasalah, dan ketidakseimbangan pasar keuangan. Krisis keuangan dapat memicu resesi ekonomi dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan perusahaan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi tadi apa yang kalian bawakan? Contoh kasus penerapan kebijakan moneter dalam hal menjaga stabilitas ekonomi. Ya, itulah topiknya ya. Baiklah, untuk itu diberikan kepada kelompok yang lain mungkin menanggapi. Silakan, moderator. Kami akan menyampaikan soal Silakan kelompok lain. Gitu kira-kira. Kami dari kelompok 1 mempersilahkan kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan atau menanggapi. Ya, silakan. Jadi masing-masing kelompok tadi sudah kita dengar penjelasannya, apa materi, apa hasil diskusi daripada kelompok 1. Untuk itu kita kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 diberi kesempatan untuk menanggapi apa hasil diskusi kelompok 1 ya. Silakan. Ya, dari mana? Pertama. Ini pertanyaan ajukan dulu ke moderator ya. Perkenalkan dulu dirimu dari kelompok 4. Ya, kurang apa? Kurang kencang suaranya. Kalau bergabung kan kencang itu. Jelas lah dulu. Jelas. Nama saya Hendra Purba dari kelompok 4. Ya. Pertanyaan kami adalah situasi bagaimana hasil dari sudut ekonomi stabil. Sekian, terima kasih. Ya. Pak moderator, apa pertanyaannya? Apa? Ya, oke. Silakan berikan penjelasan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan atas pertanyaan kelompok 4. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Secara umum, ada dua indikator stabilitas sistem keuangan di Indonesia, yaitu mikroprudensial dan mikroprudensial. Di antara indikator makroprudensial adalah pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, efek penjualan bisnis, dan banyak lainnya. Sekian dan terima kasih. Gimana? Kelompok 4 dengan jawabannya? Bos? Bos? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1. Kasih lagi kesempatan yang lain. Apa lagi? Jika ada pertanyaan yang ingin menanggapi atau bertanya, kami Sudah? Cukup? Bas? Oke, terima kasih kelompok 1 ya. sedikit hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya. Ya, berurut aja ya. Berurut aja ya. Kelompok 2. Ayo, jangan malu-malu ya. Silakan kelompok 2. Siapa yang menjadi moderator?
Pembicaranya ada? Oke. Agak kuat ya, jelas ya, biar kelompok yang lain bisa mendengar dengan baik ya. Silakan. Selamat siang. Siang. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik contoh kasus penerapan kebijakan moneter dalam hal menjaga kestabilan harga. Agak lambat ya, agak lambat, biar bisa disimak. Hasil diskusi kami yaitu melalui kebijakan moneter, stabilitas harga dapat dijaga dengan mengupayakan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat juga stabil. Kondisi ekonomi yang baik akan ditandai dengan tingkat harga barang yang stabil. Harga barang terjangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat. Secara umum, instrumen yang biasa digunakan oleh bank sentral dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. 1. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan bank sentral dalam melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek. Jika bank sentral menginginkan adanya penambahan jumlah uang beredar di masyarakat, maka bank sentral akan membeli surat-surat berharga dari bank-bank umum berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan dari pemerintah atau surat berharga negara atau SBN dan surat utang negara atau SUN. 2. Giro wajib minimum atau GWM. Giro wajib minimum atau GWM adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid atau liquid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil persentase tersebut, makin besar kemampuan bank memanfaatkan likuiditasnya atau reserve-nya untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, makin besar persentasenya, maka semakin berkurang kemampuan bank untuk memberikan pinjaman. Jika bank sentral menurunkan GWM, maka daya ekspansi kredit bank umum akan meningkat sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya, jika persentasenya dinaikkan, maka daya ekspansi kredit bank umum menurun dalam jumlah uang beredar berkurang. Fasilitas diskon itu adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch pengelolaan dana yang bersifat sementara atau diskon hidup. Jika bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka bank sentral menurunkan tingkat diskon dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum, sehingga biaya atau bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum menjadi lebih murah. Himbauan moral. Bank sentral dapat melakukan himbauan moral terhadap perbankan. Biasanya himbauan moral merupakan pernyataan bank sentral, misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro. Informasi tersebut untuk dijadikan masukan bagi bank-bank umum dalam pengelolaan aset dan kewajibannya. Instrumen ini digunakan untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter lainnya yang dilakukan bank sentral. Tidak dapat dipungkiri, peranan uang dirasakan sangat penting dan tidak ada bagian kehidupan manusia yang tidak terkait dengan uang. Namun demikian, jumlah uang yang beredar di luar kendali dapat menimbulkan pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Ya. Oke, silakan kelompok 2 dan kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan. Kami persilakan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Nama saya Estranis Namora dari kelompok 1. Pertanyaan kami adalah, mengapa operasi pasar terbuka dapat membuat kestabilan harga? Sekian dan terima kasih. Ya, paham kan pertanyaannya? Ya, mengapa apa tadi? Mengapa operasi pasar terbuka dapat membuat kestabilan harga? Iya, oke. Silakan.
Baiklah, terima kasih. Kami ucapkan atas pertanyaan kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Operasi pasar terbuka atau OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta operasi moneter. Operasi pasar terbuka dilakukan untuk mencapai target bank PUAD OM sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Dengan demikian adalah kestabilan harga. Sekian dan terima kasih. Iya. Oke, tangan. Bagaimana? Puas dengan jawabannya? Oke. Silakan. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada lagi? Oke, silakan kelompok 2 duduk. Ganti kelompok yang lain. Sekian presentasi kami. Iya. Sekarang kelompok 3. Oke. Ya, masing-masing kelompok yang lain disimak ya, simak dengan baik ya. Mohon agak kuat dulu suaranya biar bisa kedengaran ya. Sudah? Bicaranya. Oke. Persilakan kelompok 3. Pagi teman-teman sekalian. Selamat siang. Selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang contoh kasus penerapan kebijakan moneter dalam hal meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu kunci kebijakan moneter adalah dapat meningkatkan kesempatan kerja, yaitu dengan cara mengatur jumlah uang beredar sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat berinvestasi dan membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat melakukan kerja sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat ditampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Dalam praktiknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau kesempatan kerja penuh apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4%. Jika semakin banyak orang yang bekerja, berarti semakin luas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu A. Kesempatan kerja permanen, artinya kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi bekerja. Yang kedua, kesempatan kerja temporer, artinya kesempatan kerja yang akan memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian berlaku Dari kesempatan kerja setelahnya ditunjukkan oleh maka untuk keperluan praktik digunakan pendekatan bahwa tercermin dari jumlah peneliti yang bekerja. Kebutuhan tenaga kerja yang ditetapkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian program Indonesia yang besar dapat menentukan kecepatan dan pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan proses produksi dan juga sebagai pasar barang dan jasa. Iya, oke, tangan. Mungkin ini sesi yang terakhir, ya. Siapa yang menanggapi? Karena waktu kita sudah mau habis. Ya, kelompok mana yang mau menanggapi?
Buku pertanyaan, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dari kelompok 2. Pertanyaan kami adalah melihat nama saya Lestarius Bagupang, saya dari kelompok 2. Pertanyaan kami adalah melihat banyaknya berita tentang pengangguran Indonesia. Menurut kelompok 3, bagaimana hal ini dipengaruhi oleh kestabilan ekonomi? Sekian dan Iya, tahu kan pertanyaannya? Begitu banyak pengangguran, bagaimana mengantisipasi ini? Oke, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih kami ucapkan atas pertanyaan kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, kestabilan ekonomi juga akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang sangat lemah membuat perusahaan mengurangi karyawan dan mengurangi produksi. Maka terjadilah pengangguran yang sangat besar. Terima kasih. Oke, puas? Ya, silakan. Inilah kelompok terakhir, silakan duduk. Iya. Oke. Silakan duduk. Jadi sebagai penutup untuk kita ya, akan kita coba lagi mengulangi apa sebenarnya kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi dan siang hari ini ya. Ya, ada kebijakan moneter. Ya, kebijakan moneter dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral. Dalam hal ini Bank Indonesia. Itu ya, ingat itu ya. Ada kebijakan moneter. Tapi di samping kebijakan moneter ada kebijakan fiskal. Itu nanti pertemuan berikut kita bahas ya. Ini dulu. Lalu kebijakan moneternya apa tujuannya? Ya, menjamin stabilitas ekonomi. Apa? menjaga kestabilan harga, Iya. menjaga keseimbangan kerja, Berikut. memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Iya, oke. Lalu habis itu tujuan ada instrumennya. Apa instrumennya tadi yang pertama? Kebijakan diskonto, Iya, discount policy. Apalagi? kebijakan cadangan kas, Iya, cadangan kas. Terus? kebijakan pasar terbuka, Ya, open market operation. Terus? kebijakan kredit selektif, Iya, kebijakan kredit selektif. Dan terakhir? kebijakan dorongan moral. Itulah instrumennya ya. Instrumennya. Jadi saya kira itulah dulu dipahami ya. Dulu kita pahami. Jadi nanti Bapak akan memberikan tugas ya. Akan memberikan tugas yang bisa dibahas di rumah ya. Oke. Saya kira tugas kita nanti bisa kamu baca di materi pelajaran kita ya. Buka saja nanti latihannya. Di situ ada banyak latihan nomor-nomor yang harus kamu kerjakan. Kerjakan sajalah nomor 1 sampai 5 ya. Di rumah ya, untuk mendalami apa materi kita pada siang hari ini. Jadi sekali lagi kita sudah tertarik tentang kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah untuk mengatur keadaan ekonomi? Bagaimana mengatur keadaan harga? Bagaimana mengatasi adanya pengangguran? Bagaimana mengatasi kestabilan neraca pembayaran dan perdagangan? Itulah fungsi daripada kebijakan moneter. Untuk itu terima kasih atas perhatian adik-adik kami. Ya, semoga pelajaran kita hari ini semakin bisa dimantapkan dan yang akan datang akan kita pelajari tentang kebijakan fiskal. Sekianlah dulu pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih dan tetaplah belajar, tetap apa tadi yang saya ingat pertama-tama saya bilang
dilihat, ditulis, dibaca, diungkap. Ya, itu ya. Jadi setiap belajar harus ada itu ya. Lalu tentang ini jumlah uang beredar tadi ya akan cenderung menaikkan harga-harga. Makanya ini bisa kita kaitkan dengan perilaku kita ya. Kalau jangan terjadi dalam pemborosan sehingga berbelanja kita semakin tidak karu-karuan. Ini nanti akan mengakibatkan apa? Naiknya harga-harga dan tidak akan membuat kestabilan ekonomi. Itu paham itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita istirahat ya. Ya. Silakan istirahat. Ya. Ya. Tapi dikerjakan soalnya ya. Ya. Besok minggu depan kita kumpulkan. Ya, silakan istirahat.